wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu penghargaan yang tidak saya lupakan. Kita sudah masuk dalam malam yang 28 dari malam 27. Insyaallah di malam ke-28 ini sudah banyak ustaz. Jadi kalau saya ini kemarin saya dihubungi karena persoalan jabatan. Ya, kalau hanya sekedar memberikan kita informasi, insyaallah saya mau. Tapi kalau dikatakan saya ini ustaz, masih banyak kekurangan yang perlu kita belajar bersama-sama. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa dari malam pertama sampai malam ke-28 ini banyak ustaz, banyak penceramah yang telah memberikan kita nasihat, memberikan kita pelajaran, dan itu semuanya untuk kita bisa masuk surga. Tetapi ketika itu kita bisa melaksanakan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tetapi banyak juga penceramah di sini saya lihat, Pak Ustaz ceramah tarawih cukup kurang lebih 15 menit. Tapi ada yang sampai 5 menit selesai, ada yang sampai 10 menit selesai. Insyaallah. Jadi sebentar Pak Kadir, tidak ada jamaah tangan Pak Kadir. Iya. Tidak ada jamaah tangan untuk menyerahkan amplop. Baik jamaah, insyaallah kita berbagi. Saya memberikan informasi terkait kehidupan kita di dunia. Apa itu? Ada 4 ciri kehidupan dunia ketika kita ingin bahagia. Terus, apa itu? Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, kita selalu mengingat kesalahan kita. Ketika kita selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, insyaallah pasti kita selalu dituntun. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, salah ini saya. Baik itu kita ada posisi status sosial, ataukah kita sebagai masyarakat biasa, ataukah punya jabatan tertentu, insyaallah. Kalau ini kita selalu mengingat, baik itu sebagai pelaku usaha, perdagangan, apapun modelnya. Kalau kita selalu mengingat yang namanya kesalahan, insyaallah kita tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena ada konsekuensi atau ada ganjaran yang kita diberikan kalau kita melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bahagia yaitu selalu melupakan yang namanya kebaikan. Jangan kita selalu mengingat kebaikan. Ketika kita selalu mengatakan kalau bukan saya, itu repot itu. Kalau bukan saya, jadi kalau bukan saya
kebaikan insyaallah. Kita menyorongkan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi kebaikan apapun dia, sekecil apapun kebaikan, insyaallah nanti Allah yang menilai itu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, insyaallah mari kita selalu mempertahankan yang namanya kebaikan. Dosa kita perlu mengingat kebaikan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ciri orang yang bahagia di dunia dilihat yang namanya urusan dunia. Urusan dunia, mari kita selalu melihat kemana? Ke bawah jamaah. Jangan kita selalu melihat ke atas. Kalau urusan dunia, sekali lagi sudah banyak jamaah kita, sudah banyak kita di sini diberikan tausiah, diberikan informasi kepada ustaz. Bahkan setiap subuh ustaz kita selalu menyampaikan kita. Makanya apa yang harus terlontar kepada kita semua jemaah, tidak lain dan tidak bukan hanya ucapan alhamdulillah. 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 Karena apa? Di malam ke-28 ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan. Sehingga di beberapa hari ke depan, sisa berapa hari lagi, mari kita melaksanakan yang namanya puasa, bukan hanya menahan lapar, tidak makan siang, tidak minum siang, tidak berhubungan kepada istri kita padahal itu sah. Itulah puasa. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita namanya urusan dunia, jangan kita melihat ke atas. Tetapi yang terakhir, ciri orang yang bahagia adalah ketika yang namanya akhirat, maka mari kita lihat ke atas. Kenapa harus ke atas? Karena apa? Karena kita akan berlomba-lomba menuju kebaikan, menuju rahmat, menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita orang itu sejak rajin sekali ke masjid? Kenapa kita tidak mau lagi ke masjid? Kenapa itu orang pintar sekali mengaji? Kenapa kita tidak pintar mengaji? Lihat jamaah, banyak saudara-saudara kita yang notabene muslim, tetapi tanda kutip bahwa setiap Jumat masih ada juga saudara-saudara kita yang masih masih mementingkan kehidupan dunia. Itu dia. Apakah kita itu pengusaha apa saja? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ketika kita mempertimbangkan di 4 ciri tadi, insyaallah disinilah tempat latihan kita, sehingga insyaallah kalau kita bisa memahami apa esensi sebenarnya takwa itu, insyaallah makanya nanti kalau di malam ke-29 atau malam ke-30 kita belum tahu kapan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sekali lagi kami menyampaikan ini
sebatas saling mengingatkan kepada kita semua, insyaallah. Karena kalau kita saling mengingatkan dengan kebaikan, semua itu akan berdampak kepada amal ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, jangan kita tidak hadir pada waktu malam terakhir. Satu hari mau puasa, meninggal dari saudara kita. Itulah akhir kehidupan. Makanya kehidupan ini jangan kita jalani dengan penuh beban. Kalau kita jalani dengan penuh beban, maka akan menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Hanya dua. Kita mau masuk neraka atau kita mau masuk surga. Pilih yang mana? Jemaah yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini ada yang masuk ataukah ada yang tidak masuk. Insyaallah itu semua merupakan suatu informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.